sendiri ya. Ah, enak ya, banget ya. Ini ada ketan, ini ada serikaya. Ya bagi dong. Lah, Dari tadi beli. makan sendiri. Pak, makan enak banget Pak. Emang ibunya kagak disapa-sapa yang punya? Ini. Ayo Pandre, Ya. harganya 50.000. Bayar, Bu. Wow, saya udah ngunyah. Berapa 50.000? Saya bayar, Bu. Kalau makanan seenak ini, jangankan 50.000, 25.000 aja saya nawar. 25.000 saya nawar. Ini kita memang masih suasana kemerdekaan, jadi Iya. yang kita yang sajian kuliner yang disajikan saat ini juga kuliner Indonesia. Kuliner Indonesia. Pagi-pagi Merdeka! Ini kita lihat nih ya, ini ada dari Ibu Rizka ya Bu ya? Iya. Ibu Rizka nih yang membuat ketan sama serikaya, kayak spesialis banget Ibu. Apa nih Bu, boleh Ini diceritain Bu? khas mana sih Bu Rizka? Sebenarnya Sumatera ya, Aceh ada, Padang ada, Palembang juga dia punya. Cuman mungkin serikaya. bedanya ini serikaya pandan, ada juga yang gula merah. Oh gitu, dan Bu Rizka jual per cup-cup ini ya, atau satu pak ini? Ya, cup ini yang paling kecil, harganya 12.000. 12.000, 12.000. kira 50.000 buat Bang Andre, soalnya kan artis. Spesial. Oh, kalau artisnya dimahalin. Emang ya? Padahal Biasa sebetulnya gitu ya? artis tuh mesti dikasih gratis, jadi Bener, bisa jadi promosiin. kita bisa endorse. Udah berapa lama? Hampir 2 tahun sih, cuman lewat sosmednya setahun lah. Baru setahun ya. Ini ada khusus serikayanya, khusus ketannya juga gitu dipisah-pisah. Dijual Bisa. terpisah juga nggak? Bisa. Tadinya sih barengan ya sama ketan putih, serikaya sama ini pasangannya. Cuman apa- ternyata apa ada ya? yang nggak terlalu suka juga. Jadi Iya, kita iya. sih ini aja. Sesuai Kalau- selera ya? Sesuai pesanan aja. Ini udah jual di Jakarta atau udah ke luar kota juga Bu? Jakarta aja sih. Masih Jakarta Ada sih ya aja. permintaan dari luar kota, cuman karena ini kue basah ya istilahnya, jadi nggak bisa lama-lama. Jadi gitu. Oh iya benar. Harus diperhatikan Harus juga. taruh kulkas Berapa juga. lama nih dari proses pembuatan sampai dimakan itu awetnya berapa lama? 2-3 hari sih. 2-3 hari masuk kulkas ya. masuk kulkas tapi harus ya. diangetin. Oh, tapi justru itu yang kayak gini-gini nih kuliner-kuliner warisan bisa Iya dibilang betul kan, warisan sekali. nenek Dan moyang yang jangan salah, dilestarikan. masakan-masakan Indonesia itu sudah mendunia loh. Iya. Banyak makanan-makanan Indonesia yang mendunia. Apa Berikut aja? ini kita lihat ada kuliner Indonesia yang memiliki cita rasa unik dan berhasil mencuri perhatian mancanegara. Seperti nasi goreng. Nasi goreng. Ini sebagai salah satu menu masakan di acara World Expo Shanghai, China tahun 2010. Acara ini merupakan ajang perlombaan masak bertaraf internasional. Dalam acara ini menu nasi goreng dengan telur dadar dan sate ayam terjual kurang lebih 700 porsi. Widih, sate ayam. Bukan cuma nasi goreng aja Bang Andre, Iya. gado-gado di Napoli, Italia juga ini menarik perhatian dunia. Jadi pada tahun 2010 gado-gado menjadi ada 2 kategori untuk penampilan sajian estetika. Oke, berikutnya soto ayam. Yang laris di Jepang ya. Oh, soto ayam malah di Jepang laris banget ya? Iya, jadi dalam sebuah festival makanan di Jepang, soto ayam selalu menjadi langganan untuk disajikan kepada pendatangnya. Sate ayam juga Sate gitu. ayam juga. Ini juga mendunia dunia juga ya. Jadi dalam sebuah bazar internasional yang diadakan di China tahun 2013, sate ini terjual habis ya, disantap oleh masyarakat setempat. Selain itu, sate juga dijadikan sebagai menu utama dalam sebuah restoran bernama Satay Junction di New York, Amerika Ini di Serikat. New York. Rendang. Rendang itu menduduki posisi teratas dari 50 Most Delicious Food versi CNN International di tahun 2011. Ini salah satu makanan terlezat di dunia ya. Ini menjadi menu favorit di sebuah hotel di Jerman. Menunya doang emang. Betul. Tempe juga. Tempe juga dahsyat ini ya. Jadi dia memenangkan hati seorang koki asal Korea bernama Edward Kwok. Jadi ketika dia datang ke acara Jakarta Culinary Festival pada bulan Oktober Tempe. 2012 yang lalu, jadi Kwok memilih tempe sebagai menu favorit di antara berbagai makanan yang dia cicipin. Selain itu, seorang Tempe the pebisnis best ya. tempe asal Indonesia bernama Pak Rustomo mencapai kesuksesan ketika ia membuka bisnis tempenya di Jepang. Oh, internasional ya tempe ya. Ini dari buah serikaya ya Bu? Oh bukan, Bukan ya? namanya aja sama.
Bukan dari buah serikaya? Bukan. Saya jadi... Gak ada serikaya-serikaya buahnya. Wah, oh gitu. Tar dulu. Namanya serikaya, tapi bukan dari buah serikaya. Bukan. Sama kayak makanan apa gitu ya yang bukan dari buahnya? Nggak ada Gak serikaya-serikayanya? ada. Gak ada. Dari apa? Dari pandan ya? Bukan? Wanginya dari pandan dan suji hijaunya itu. Cara buatnya? Kalau ininya sih bahannya telur, santan, gula itu aja sih. Kalau gitu saya mau bagi-bagi dulu deh. Gak usah lah Bu, Kayaknya. Ibu di sini aja. Banyak kok stoknya. Yang punya saya jangan dibawa. Mau diterusin ya Pak? Yang punya saya mau dibagi-bagi juga Iya. sih, Bu. Ayo mari. Makasih ya, Bu. Tolong diamanin ya itu ada. Satu kan. Novi, Nov. Enak ya Pak ya? Enak banget. Wah, baik. Mari. Mari. Kalau yang dagangnya begini gua jadi langganan deh. Bawa makanan. Bawa apa Mbak Inul? Iya, ini makanan. Ada cucur. Kelar dia Ada gue. lempar. Ini apa namanya? Aduh, lumpur, kue lumpur. Lumpur, bener-bener. Doyan gak sih ngemil Anget. begini? Lu doyan. Ini kan favorit saya. Ini favorit katanya saya. semuanya hafal Mbak Inul nama-namanya. Nah, iya. Ini ngomong-ngomong soal makanan, kita lihat dulu nih ada asal-usul dari perkedel. Doyan perkedel gak? Doyan Aku doyan. banget, Perkedel apa? banget. Perkedel jagung enak banget ya, aduh. Ngomong soal perkedel, ini perkedel berasal dari bahasa Belanda sebetulnya. Yang disebut frikadel. Jadi Frikadel. Namun sekalipun berasal dari bahasa Belanda, sebetulnya perkedel merupakan hidangan yang populer di Jerman dengan sebutan-sebutannya sendiri seperti frikadellen, buleten, Bulat. Fleischkuchen. Susah ya, Pak? Susah nih. Fleischkuchen. Jerman itu. Orang Jerman itu, kalau itu perkedel ya. Oh, bahan dasarnya nama frikadellen. Frikadellen 100% itu menggunakan daging di dalamnya, sedang perkedel Indonesia menggunakan campuran kentang dan daging. Oh, kalau mereka daging di uak-uak ya. Nah ini saya mau nanya nih, banyak kan kalau ibu-ibu itu bumbu-bumbu dapur itu suka ditaruh di kulkas. Kulkas, iya. Sebetulnya boleh atau enggak sih? Aku sih taruh di kulkas. Bahkan bawang, cabe, iya. Aku sih sebenarnya ditaruh di kulkas juga, cuman mungkin tempatnya yang harus bagus gitu. Dalam artian bukan yang benar-benar kedap udara. Gitu. Kalau aku. Di kotak-kotakin sih. Nggak apa-apa Emang kenapa sih, Bang gitu. Andre? Nggak, Emang ini soalnya ada masalah? beberapa bumbu atau bahan masakan, ada yang bisa disimpan dalam lemari es, ada juga yang tidak bisa disimpan dalam lemari es. Contohnya? Contohnya tomat. Nah, karena suhu dingin akan membuat tomat menjadi kering dan membusuk dengan cepat. Oh iya benar. Jadi biarkan tomat disimpan di atas meja dalam keadaan kering. Oh, saya dapat pengetahuan nih. iya, Selama ini saya taruh di kulkas biar dia seger. Jadi kusut Jadi dong. kusut dia jadi kusut. Kedua bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Karena menyimpan dalam lemari es sama saja membuat mereka tuh cepat busuk. Tunasnya akan tumbuh pada bawang. Nggak boleh, Pi. Nggak boleh. Paprika juga nih. Paprika juga jangan Tidak ya. boleh ya di dalam lemari es karena membuat teksturnya menjadi lunak dan tidak jadi menarik lagi. Kalau bahasa ilmiahnya tuh jadi benyek ya. kalau nggak Benyek. salah. Nah, ini ada lagi ikan lele disulap menjadi minuman segar. Nah, Jus. Ini yang kamu bilang Ini tadi. yang aku Enggak, saya nggak penasaran bilang. tadi Lah tuh. iya sama saya juga gitu. penasaran. Apa gak amis apa piye? Makanya jus iya? lele itu aneh banget ya. Ini ternyata memang benar ada pria asal Malang namanya Junaidi Wibowo. Dia membuka sebuah usaha olahan lele dengan variasi yang berbeda-beda. Yang paling tidak biasa dari olahan lelenya adalah es dawet lele. Dia sudah mengembangkan resep dawet lele miliknya itu di tahun 2012. Junaidi itu terinspirasi saat sedang melihat tukang es dawet jualannya. Sejak saat itu dia mulai mencari racikan yang tepat untuk membuat minuman tersebut. Nah, dia buatlah racikan itu dengan menggunakan lele. Setelah menemukan racikan yang pas, dia menghabiskan 1 minggu untuk mencoba minuman tersebut dan juga uji lab. Akhirnya dia di rumah sakit ya, kalau nggak salah ya. Dia seminggu aja minum jus lele ya kali deh. Enggak. Tapi akhirnya sekarang dawet lele ini sudah lebih terkenal dan juga memiliki varian rasa yang berbeda-beda. Dapat tangan makan nggak? Soalnya kalau anakku tuh makan lele ini kayak biduran gitu. alergi ya? Gatal-gatal gitu. Kalau Meno enggak, tapi makan lele santai. Enggak. Enggak, berarti coba. Tapi menurut saya sih ini unik ya, dia karena ada es dawet lele, orang tuh datang biasanya buat taruhan. Ayo berani nggak? Ah iya betul. Iya, Pas iya, tahu iya. enaknya, lanjut. Kok penasarannya kayak apa ya? Dawet, mau cobain? Mau. Mau yang bikinan saya atau bikinan dia? Mendingan dia aja deh. Pikiran dia aja Mendingan deh. dia aja. Sudah jelas, sudah Jangan, dicoba, uji coba di lab. Tapi makanan favorit apa, Mbak Inul? Aku sih sebenarnya makanan favorit makanan Jawa. Tapi ngomong-ngomong ini soal makanan-makanan Indonesia ya, saya tuh paling suka ke Jerman. Walaupun saya belum pernah ya, tapi di sana tuh Bingung nih ngomongnya, coba diulang lagi. Biar saya
Saya juga paling suka ke Jerman. Walaupun saya Saya nggak juga paling pernah. suka ke Jerman, tapi saya belum ke Jerman. Gimana dong? Saya nggak ngerti. Dia paling Di sana tuh ada suka restoran aja. Indonesia yang enak banget. Namanya Leipzig. Itu nuansanya nuansa Jawa katanya. Nuansa Jawa, betul. Pemiliknya juga ternyata orang Banyuwangi, Mbak. Oke. Oh. Ingin makan ala lesehan di Jerman? Kunjungi saja restoran makanan di Leipzig, Jerman. Restoran milik warga Banyuwangi ini menawarkan berbagai makanan khas Indonesia lengkap dengan desain interior nuansa Jawa, Bali, dan Sumatera. Restoran makanan berdiri dari keinginan sang pemilik yang ingin mengenalkan budaya Indonesia di luar negeri. Ia pun merintis usaha catering hingga akhirnya mendirikan sebuah restoran. Kini, selain ramai dikunjungi warga Indonesia yang rindu suasana rumah, warga Leipzig pun kerap menyerbu restoran ini. Cara yang menarik untuk mencintai dan mempromosikan kekayaan negeri sendiri, bukan? Oke, itu dia deh yang lagi berkunjung ke Jerman, apalagi yang suka banget ke Jerman, tapi saya nggak pernah. Belum pernah ke Jerman. Kita cek Twitter kita dengan hashtag pagi-pagi bangga Indonesia di pagi-pagi_net. Ini ada dari @Rozelredus ya. Rozi Erdus. Rozi Erdus, ngomongin soal kuliner rendang dong. Soalnya dunia sudah mengakui kelezatannya. Aneh juga orang Minang nih. Hashtag pagi-pagi bangsa ini. Bangga Indonesia. Mbak Inul, makasih ya udah hadir di pagi-pagi, Thank you. udah Terima kasih ngobrol sama banget. kita, berbagi Pagi-pagi. pengalaman. Katanya Mbak Iya. Inul nonton terus pagi-pagi. Oh iya? Jam berapa Mbak Inul pagi-pagi nonton? Ayo jam berapa ayo? Ayo, ini jadi kuis loh. Jam berapa pemirsa? Jam 8. Jam setengah 8. Iya. Hostnya aja lupa. Saya soalnya kalau untuk pagi-pagi itu selalu jam 8. Karena setengah 8 masih mandi. Terima kasih Mbak Inul sudah ada di pagi-pagi, nanti mampir lagi dan main-main lagi ya. Iya. Saya susah banget ngecek jadwalnya Mbak Inul nih. Iya. Akhirnya kesampaian juga nih mampir di net ya. Oke, kalau buat gitu, selamat pagi. Buat selamat pagi, terima kasih sudah menyaksikan pagi-pagi. Saksikan pagi-pagi Senin sampai dengan Jumat jam setengah 8 pagi hanya di net. Pagi-pagi, semangat!